Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Rosita Ruslin. Jangan lupa subscribe. Hari ini kita belajar tentang struktur dan fungsi dari daun, bunga, buah, dan biji. Ayo kita mulai. Definisi daun dan fungsi daun. Daun adalah organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Fungsi daun yang pertama adalah alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan dalam proses fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan sebagai alat pernafasan atau respirasi pada tumbuhan. Struktur luar daun monokotil dan dikotil memiliki perbedaan. Pada tumbuhan dikotil, urat daunnya menjala, seperti slide ini. Lalu sedangkan monokotil, urat daunnya sejajar. Struktur luar daun berdasarkan pertulangan daun. Biasanya pada tumbuhan dikotil memiliki pertulangan daun menyirip dan menjari. Sedangkan monokotil pertulangan daunnya melengkung dan sejajar. Struktur dalam daun terdiri dari jaringan-jaringan. Pada bagian atas ada kutikula dan epidermis atas. Ada stomata, jaringan tiang atau palisade, jaringan bunga karang atau mispons, ada epidermis bawah, pembuluh angkut terdiri dari xilem dan flum, dan ada stomata di bagian bawah. Fungsi jaringan pada daun. Epidermis dan kutikula berfungsi melindungi lapisan sel di bagian dalam dari kekeringan, lalu mencegah penguapan air melalui permukaan daun. Stomata berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya udara. Mesofil terdiri dari parenkim palisade dan parenkim spons atau bunga karang berfungsi dalam proses fotosintesis. Sedangkan jaringan xilem dan flum berfungsi dalam pengangkutan. Proses fotosintesis adalah proses utama yang terjadi pada daun. Yang dibutuhkan daun sebagai bahan baku untuk proses fotosintesis, yang pertama ada cahaya matahari sebagai sumber energi utama. Yang kedua ada CO2 yang diperoleh dari udara dan diserap melalui stomata. Berikutnya ada air yang diperoleh dari dalam tanah. Dan tentu saja harus memiliki klorofil atau zat hijau daun. Hasil dari proses fotosintesis adalah zat makanan berupa C6H12O6 atau amilum, dan hasil sampingnya berupa oksigen yang dilepaskan ke udara untuk manusia dan hewan bernafas. Struktur dan fungsi bunga. Warna bunga bermacam-macam, bukan? Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Struktur bunga. Bunga terdiri dari alat reproduksi dan perhiasan bunga. Alat reproduksi bunga terdiri dari benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Sedangkan perhiasan bunga terdiri dari tangkai, kelopak, dan mahkota. Jika bunga memiliki alat reproduksi dan perhiasan bunga, maka dikatakan sebagai bunga lengkap. Tetapi jika tidak memiliki salah satu bagian bunga tersebut, maka dikenal dengan bunga tidak lengkap.
Berikut adalah bagian-bagian bunga. Benang sari terdiri dari kepala sari, tangkai sari, dan serbuk sari. Sedangkan putik sebagai alat kelamin betina terdiri dari dasar putik, tangkai putik, dan kepala putik. Mahkota bunga biasanya berwarna-warni, gunanya untuk menarik perhatian serangga atau hewan lainnya. Kelopak bunga berfungsi sebagai pelindung bunga pada saat masih kuncup. Lalu ada bakal biji dan tangkai bunga. Fungsi bagian-bagian bunga. Tangkai bunga merupakan penghubung batang dengan bunga. Air dan mineral dari akar sampai ke bunga melalui batang dan tangkai bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang warnanya indah, berfungsi untuk menarik serangga. Kelopak bunga berfungsi membungkus mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Putik sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Struktur dan fungsi buah dan biji. Pernahkah kalian melihat biji? Pernahkah kalian melihat buah atau daging buah? Ya, pasti. Tahukah kamu dari mana buah dan biji berasal? Jadi, salah satu bagian dari bunga adalah putik. Nah, ini adalah gambar bagian atau struktur putik. Terdiri dari kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dan bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Dari pembahasan kita hari ini, ada beberapa perbedaan antara monokotil dan dikotil. Terdapat pada perbedaan keping bijinya, tulang daunnya, batang, bunga, dan akar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan like yang banyak ya.